在这边。Hamdan Hamidan, sudah dipuji agen Eropa, pemain timnas ini tinggal selangkah lagi ke Liga Top? Simon Tahamata fix jadi Dirtek PSSI? Fakta mengejutkan terungkap. Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Simon Tahamata, calon Dirtek PSSI yang ternyata punya darah Indonesia, fix atau cuma rumor? Kira-kira, siapa yang bakal jadi Direktur Teknik Dirtek Timnas Indonesia selanjutnya? Apakah benar Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam berdarah Maluku, yang akan mengisi posisi krusial ini? Atau ini cuma spekulasi liar yang belum ada kepastiannya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Simon Tahamata bukan orang sembarangan. Buat yang belum familiar, Simon Melkianus Tahamata adalah mantan pemain top yang lahir di Belanda pada 26 Mei 1956. Karirnya di dunia sepak bola nggak main-main loh. Dia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, Standard Liège, dan beberapa klub Belgia lainnya. Selama berkarier, dia sukses mengangkat trofi Eredivisie, Piala Belanda, Liga Belgia, hingga Piala Super Belgia. Gak cuma jago di lapangan. Setelah pensiun, Simon juga terjun ke dunia kepelatihan. Dia pernah melatih tim junior Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly. Pengalamannya segudang. Jadi nggak heran kalau namanya masuk radar PSSI untuk posisi Direktur Teknik. Tapi yang menarik, bukan cuma rekam jejaknya yang bikin heboh. Simon ternyata punya darah Indonesia. Ayahnya, Lambert Tahamata, adalah orang Maluku yang merupakan mantan prajurit Kanil. Sementara ibunya, Oktovina Leatemia, juga berdarah Maluku. Jadi, kalau dia beneran gabung PSSI, ini bakal jadi cerita unik. Legenda Belanda dengan akar Indonesia kembali ke tanah leluhurnya. Bukti-bukti yang makin menguatkan rumor. Spekulasi soal Simon jadi Dirtek PSSI makin panas setelah beberapa tanda mencurigakan muncul. Salah satu yang bikin geger adalah ketika dia tiba-tiba follow akun Instagram Timnas Indonesia, Erick Thohir, Patrick Kluivert, dan Denny Lanzat. Kebetulan atau ada sesuatu yang lagi disiapkan di balik layar? Unik, gak cuma itu. Beredar juga foto Simon memeluk Patrick Kluivert, asisten pelatih baru Timnas Indonesia. Foto ini sempat viral setelah dimuat media Belanda, Voetbal Primer. Mengingat Simon dan Kluivert sama-sama jebolan Ajax, bisa jadi mereka memang sedang merancang sesuatu untuk sepak bola Indonesia. Tantangan jadi Dirtek PSSI. Gak gampang bro, kalau beneran jadi Dirtek, Simon bakal menghadapi tantangan besar. Ketua PSSI, Erick Thohir, pernah bilang kalau Dirtek harus punya pengalaman kuat, visi jelas buat pengembangan pemain muda, dan yang paling penting, mau tinggal full-time di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah Simon siap buat meninggalkan Belanda dan fokus membangun sepak bola di sini? Selain Simon, nama-nama lain juga sempat dikaitkan dengan posisi ini. Seperti Louis van Gaal dan beberapa pelatih lokal macam Indra Syafri, Neil Maizar, dan Rahmat Darmawan. Sampai sekarang, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi soal siapa yang bakal dipilih. Jadi, fix atau cuma isapan jempol? Sampai pengumuman resmi keluar, semuanya masih sekadar spekulasi. Tapi kalau benar Simon Tahamata yang ditunjuk, ini bakal jadi langkah menarik buat Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan koneksi kuatnya di Eropa, dia bisa jadi sosok penting buat meningkatkan kualitas pemain muda kita. Menurut kalian, cocok nggak Simon jadi Dirtek PSSI? Atau ada nama lain yang lebih pas? Yuk, diskusi di kolom komentar. Atos! Sudah dipuji 3 agen ternama, Hamdan Hamidan ungkap ada satu pemain Timnas Indonesia siap abroad ke Eropa. Siapa pemain Timnas Indonesia yang diam-diam dilirik klub Eropa? Coba tebak. Kalau ada satu pemain Timnas Indonesia yang sekarang sedang dipantau oleh agen top Eropa, siapa yang bakal langsung muncul di kepala kalian? Ada bocoran nih, pemain ini bahkan mendapat pujian dari 3 agen kelas dunia yang pernah menangani bintang-bintang seperti Joan Sebastian Veron, Hernan Crespo, dan Paulo Dybala. Kejutan makin besar, karena pemain ini bukan nama yang sering digembar-gemborkan media, tapi diam-diam punya potensi untuk bersinar di Liga Top Eropa. Penasaran siapa dia? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Hamdan Hamidan. Saya siap bantu pemain Indonesia ke Eropa. Hamdan Hamidan,
Staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada satu pemain timnas Indonesia yang berambisi untuk berkarir di Eropa. Menariknya, Hamdan tidak hanya sekadar mendukung, tapi juga membantu secara langsung dalam menghubungkan pemain ini dengan agen-agen top Eropa. Salah satu cita saya adalah membantu pemain Indonesia secara pro bono. Saya kebetulan punya kenalan di luar negeri. Jadi kalau ada pemain yang ingin bermain di Eropa, saya dengan senang hati akan memfasilitasi, kata Hamdan dalam YouTube Justinus Laksana. Sebagai bentuk dukungan nyata, Hamdan bahkan membantu pemain ini membuat profil dan CV, serta mengumpulkan rekaman pertandingan untuk dikirim ke jaringan talent scouting di Eropa. Dipuji 3 agen elit Eropa, Hamdan kemudian menghubungi salah satu agensi yang pernah menangani pemain-pemain besar seperti Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, dan Paulo Dybala. Respon mereka positif banget. Mereka melihat kalau pemain Indonesia ini memiliki potensi besar, terutama jika dimainkan sebagai gelandang bertahan, DMF. Saya bertanya ke agen yang menangani Veron, Crespo, dan Dybala, dan mereka bilang pemain ini sangat berbakat. Kalau dia diposisikan sebagai DMF, dia sudah siap untuk bermain di liga-liga top Eropa, ungkap Hamdan. 3 agen yang dimintai pendapat juga memberikan penilaian serupa. Pemain ini bisa main di level lebih tinggi. Siapa pemainnya? Nah, ini yang bikin penasaran. Hamdan sendiri belum mau mengungkapkan namanya, tapi ada sedikit bocoran. Pemain ini sejatinya bukan seorang gelandang, namun setelah dicoba bermain di posisi tengah, performanya mendapat pujian dari seorang pelatih di BRI Liga 1. Saya lebih ke aspek diagnostik saja. Saya lihat apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Ternyata responsnya sangat positif. Bahkan saya sendiri kaget dengan penilaian agen-agen ini, tambahnya. Tak lama setelah itu, Hamdan melihat ada pelatih yang memposting pujian terhadap performa pemain ini ketika dimainkan sebagai gelandang tengah. Ini semakin menguatkan sinyal bahwa dia benar-benar punya peluang besar untuk berkarier di Eropa. Apa langkah selanjutnya? Hamdan menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam proses transfer, melainkan hanya membuka jalan bagi pemain tersebut untuk divaluasi oleh ahlinya. Saya tidak ingin terlibat dalam transfer. Saya hanya menjanjikan bahwa saya akan memberikan profil pemain ini untuk dievaluasi. Selanjutnya, kita serahkan kepada yang lebih berkompeten. Tegasnya. Kini, bola ada di tangan si pemain dan agennya. Kalau semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan segera melihat satu lagi pemain Indonesia merumput di Eropa. Jadi, menurut kalian, siapa pemain yang dimaksud? IH. Apakah ini saatnya Indonesia punya gelandang bertahan top di liga besar? Patrick Kluivert. Tambah kekuatan, Zulkifli Syukur dan Sjoerd Woudenberg merapat ke Timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda. Ada kabar menarik nih buat kalian yang penasaran dengan perkembangan Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Siapa sebenarnya yang akan jadi tangan kanan sang pelatih asal Belanda? Apakah ada nama-nama kejutan di staf kepelatihan Garuda? Yuk, kita kupas bareng. Zulkifli Syukur dapat kesempatan emas. Jadi, asisten pelatih Timnas? Teka-teki siapa pelatih lokal yang bakal jadi asisten Kluivert di Timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Mantan pemain Timnas Indonesia, Zulkifli Syukur, baru-baru ini membagikan foto dirinya bersama jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia di akun Instagram pribadinya. Zulkifli Enintiauz Syukur. Dalam foto tersebut, Zulkifli tampak berpose bersama Patrick Kluivert dan para asistennya yang berasal dari Belanda, seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, Quentin Jacoba, dan Gerald van den Burg. Yang bikin heboh? Caption yang ditulis Zulkifli mengandung kata-kata diberikan kesempatan, yang langsung memicu spekulasi kalau dirinya resmi bergabung ke tim pelatih Timnas Indonesia. Alhamdulillah, atas kesempatan yang sudah diberikan, tulis Zulkifli di postingannya. Banyak netizen yang langsung menebak bahwa Zulkifli telah dipilih sebagai salah satu asisten pelatih lokal Timnas Indonesia. Jika benar, pengalaman Zulkifli di dunia kepelatihan jelas bisa membantu Garuda terbang lebih tinggi.
Sebagai informasi, saat ini Zulkifli menjabat sebagai pelatih Persela Lamongan dan sebelumnya pernah melatih tim Sulawesi Tengah di PON 26 Aceh Sumut 2024. Stuart Woudenberg, pelatih kiper baru Timnas Indonesia? Selain Zulkifli, nama lain yang mencuri perhatian adalah Stuart Woudenberg. Pelatih kiper Dewa United ini dirumorkan bakal merapat ke Timnas Indonesia setelah dirinya terlihat dalam pertemuan dengan Patrick Kluivert dan staf kepelatihan Garuda. Kehadiran Woudenberg dalam momen ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah mulai mengikuti akun Instagram Woudenberg. Ini jadi sinyal kuat bahwa ia mungkin akan menjadi bagian dari tim pelatih Garuda untuk mengasah kemampuan penjaga gawang kita. Buat yang belum tahu, Woudenberg adalah pelatih kiper yang punya rekam jejak cukup mentereng di Eropa. Sebelum bergabung dengan Dewa United, ia pernah menangani kiper di klub-klub seperti KV Mechelen, Go Ahead Eagles, Ajax Youth, hingga Orlando Pirates. Kombinasi Belanda-Indonesia, Kluivert siap bawa Garuda terbang. Seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert memang sedang mencari dua pelatih lokal untuk memperkuat jajaran staf kepelatihannya. Kombinasi antara pengalaman pelatih asal Belanda dan karakter lokal diyakini bakal membantu Timnas Indonesia bersaing di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan masuknya Zulkifli Syukur dan kemungkinan besar Stuart Woudenberg, Kluivert tampaknya serius membangun fondasi kuat di Timnas Indonesia. Ini bukan cuma soal strategi di lapangan, tapi juga soal membangun mental dan budaya sepak bola yang lebih profesional. Sobat Garuda, gimana? Menurut kalian, jika benar Zulkifli dan Woudenberg, apakah bakal membawa dampak positif buat timnas? Atau ada nama lain yang lebih cocok menurut kalian?